وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, hadratul habaib al-azimah, jemaah dan habaib yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, wabil khusus sahabat hajjah keluarga yang sangat berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dalam beribadah atas rahmat hidayah taufik saja Allah. Kita diberi takdir oleh Allah berkumpul untuk berselawat untuk memuji dimatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sarang padang salawat melalui takbir kita sedaya keluarga kita khususnya keluarga sahabat sekeluarga diberikan kesehatan melalui takbir. Dikabulkan hajat-hajatnya, diampuni segala dosa-dosanya, khususnya yang meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika di zaman Imam Hasan Basri, itu ada seorang wanita yang baru kehilangan seorang anak perempuannya. Maksudnya anak perempuannya baru meninggal dunia. Karena si perempuan tadi mencemaskan nasib anaknya di alam barzakh. Karena anaknya yang meninggal ini kurang di dalam menjaga sholat, kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ibu ini cemas, takut jangan-jangan anaknya nasibnya di alam barzakh ini mendapat adab siksa kubur. Maka seorang ibu ini bersilaturahmi untuk menanyakan tentang nasib putrinya yang baru meninggal kepada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Wahai Imam Hasan Basri, kula niki baru putri kula niki baru meninggal dunia, sedangkan putri kula niki kurang di dalam menjaga sholat, kurang dalam beribadah. Kula nyuwun amalan bacaan sehingga kula saged mengetahui semerap nasib putri kula dalam alam barzakh. Akhirnya seorang ibu ini diberikan amalan oleh Imam Hasan Basri. Diamalkan beberapa hari, kurang lebih 3 hari, si ibu ini bermimpi dan melihat anaknya dalam kubur sedang disiksa di dalam alam barzakh. Maka langsung paginya seorang ibu ini mendatangi lagi Imam Hasan Basri mengadukan tentang nasib anaknya yang sedang disiksa dalam alam kubur. Lalu paginya lagi Al-Imam Hasan Basri memanggil seorang ibu. Wahai seorang ibu, tadi malam aku melihat, aku mengetahui bahwa anakmu sekarang itu sudah nasibnya berubah. Yang kemarin disiksa dalam kubur, tapi mulai hari ini anakmu sudah dibebaskan dari siksa kubur dan bertempat di Raudhatun min Riyadil Jannah, di salah satu taman dari taman-taman surga. Wahai Imam, apa penyebabnya? Lalu Imam mengatakan, aku menanyakan kepada anakmu, kenapa kamu sekarang kok tidak disiksa lagi? Bahkan kamu sekarang dimuliakan, ditempatkan dalam taman surga. Lalu anak menjawab bahwa tadi malam ada seseorang yang membaca sholawat di dalam pekuburan saya, wahai Imam.
Dan karena berkat sholawatnya seorang yang lewat tadi, maka penghuni yang kubur yang jumlahnya 550 niki siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu fadilah keutamaan atau bisa dijadikan dasar bahwa sholawat niku bisa dipakai untuk mengirimi tahlil kubur, bukan hanya tahlil ya, tetapi semua amal ibadah, terutama sholawat. Kenapa sholat itu begitu langsung nyata? Karena sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abadul ulama, sebagian ulama mengatakan amaluna bainar rabbi wal qabul illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna maqtu'ul qabul bi syarafi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa amal-amal kita niki antara diterima dan ditolak. Bisa diterima kalau memang ikhlas, tapi juga bisa ditolak kalau amal kita ini berpenyakit alias tidak ikhlas, karena ria atau karena ujub atau yang lainnya. Tetapi illa sholat ala nabi, kecuali pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maqtu'ul qabul, karena sholawat ini dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disarafi berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi di zaman akhir ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kita sulit untuk mencari seorang panutan, seorang ulama yang sejati, ulama akhirat, ulama yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sulit. Karena bahkan Nabi sudah mengatakan, saya di zaman akan datang di zaman akhir, di situ kasirun khutabahu qalilun ulama'uhu. Kata Nabi, di zaman akhir itu banyak orang yang pandai berpidato, pandai berceramah, tapi sedikit ulamanya, sedikit ulama. Jadi karena sedikitnya para ulama, maka kita sulit untuk mencari panutan yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama, termasuk agar kita tetap dalam thariqah, dalam amalan ibadah yang lurus, tetap dalam thariqah ulama salaf, para salafus shalih, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kasratus sholat tuqimu maqamal mursid. Karena orang yang banyak membaca sholawat atau banyak baca sholawat itu sama dengan kita mempunyai seorang mursid, seorang ulama yang usul, yang sampai kepada Allah, yang makrifat kepada Allah, yang menuntun kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang wali kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir As-Sekiat mengatakan, salah satu dua fadilah dari bacaan sholawat maulid Nabi adalah orang yang membacanya, yang menggandhinya akan dijamin husnul khotimah. Kita sekalian diberikan Allah kesehatan lahir batin, hidayah taufik dalam menikah, ulama salaf, dan juga husnul khotimah. Ada ini walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.